Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, Cah PCT Supriyanto dimanapun berada. Aktivitas pagi ini udah saya jalankan. Dan ini saya lagi ngedit-ngedit sama upload. Terus ini saya coba lagi. Saya lagi coba lagi Saramonic saya, guys. Ini saya tuh masih belum puas dengan suara dari Saramonic yang saya beli Yugo itu loh. Kok kayaknya cempreng gitu. Sedangkan kalau saya langsung record itu pakai HP, itu suara saya kurang clear karena saya kalau ngomong itu kadang-kadang lemah gitu. Nah, ini saya seneng banget dengan suara Saramonic saya yang ini, cuma kadang-kadang tuh suka putus-putus. Padahal kemarin udah saya beliin nih kabel ini, terus saya beli yang terbaru itu udah jumper yang langsung nempel di laptop, itu harganya nih habis lumayan 450-an plus ongkir ya, mungkin gopean. Nama ini 250, udah hampir juta loh habis saya modalin. Lah kok asli masih kadang-kadang putus-putus. Moga-moga di video ini suaranya gandem, jos, oke, tanpa putus-putus, guys. Kalau emang oke, nih aku kembali akan menggunakan yang ini, guys. Doakan moga-moga ini masih bisa terpakai lagi, moga-moga jos lagi. Nah, kembali saya tuh pagi-pagi ini udah agak sedikit berbes mili gitu. Karena apa? Saya tuh secara emosi, entah kenapa, kalau misalkan baca-bacaan yang menyentuh jiwa, terus dengar kata-kata yang apa gitu, bisa mudah banget untuk menitikkan mata. Tadi saya dengerin salah satu podcastnya Bapak Gita Wirjawan dengan salah satu orang namanya Ibu Karlina gitu ya. Nah, terus aku nggak ngerti. Nah, tadi tuh beliau menceritakan bahwa dia tuh ahli fisika apalah gitu. Terus ujung-ujungnya kok orang saya dengerin kok bagus juga nih ngomongnya gitu. Ternyata beliau tuh orang filsafat, pantes bahasanya tuh nendang, enak. Terus bagi saya tuh ranah imajinasi intelektual bahasa ini dia gitu. Itu kok wih, dahsyat nih. Karena saya ini selama ini udah jarang banget mendengarkan petuah-petuah orang-orang hebat, ketemu orang-orang hebat yang bisa membuncahkan semangat, menaikkan imajinasi, mendorong motivasi level dahsyat gitu ya. Karena memang lingkaran saya, circle saya ya memang begini-begini aja teman-teman. Cuman saya tuh pingin perlu orang-orang yang memang knowledge-nya bagus tapi bukan ngomong doang. Terus cara penyampaiannya tuh yang gimana ya, menyentuh jiwa raga lah gitu. Ini tadi saya dengerin beliau ini dulunya pas SD atau apa SMP gitu. SMP tadi cerita. Dia tuh termasuk orang yang mungkin ya smart gitulah. Dan akhirnya dikasih tugas sama gurunya waktu di kelas. Terus gurunya ini lihat nih, wah ini bocah udah selesai tapi malah gangguin orang lain gitu. Si guru ini adalah orang sastra tapi jago matematik dan ngajarnya matematik. Terus akhirnya apa? Pas sudah selesai dipanggil tuh si ibu ini gitu. Hei Karlina, kamu ke perpus baca buku sastra Indonesia daripada cuma ganggu temennya, kurang lebih mungkin cara cara mengusir halus. Kadang orang kan kalau misalkan guru gitu ya, kalau nggak ada murid bandel sekarang kan diomelin lah gitu. Nah ini caranya gitu, cerdas. Akhirnya dan dia ini si ibu ini ternyata sekarang jadi orang hebat, dan pengalaman itu yang merubah mindsetnya beliau bahwasanya sastra itu juga bisa keren ya, bahkan sampai dia mendalami ilmu fisika, hard fisika katanya apalah gitu tadi bahasanya, itu bisa juga diterapkan jiwa-jiwa dari sastra ini. Nah pantas kok saya dulu termasuk orang yang waktu di kampung itu saya tuh suka baca tapi nggak ada sos bacaan, guys. Sampai akhirnya saya baca apa aja, salah satunya tuh Wiro Sableng. Dan terus lanjut di dunia kerja, saya pun juga termasuk orang yang pelarian saya membaca, dan akhirnya saya mencintai novel. Dan beberapa novel-novel yang saya baca itu ternyata menjadi bestseller, terus masuk juga bioskop. Dan nanti kok bisa ada ketersambungan ya. Ternyata sastra ini bukan cuma masalah membaca, tapi membangun emotional quotient seseorang. Jadi di bidang apapun kita pada saat itu, sehari-hari kita, ilmu itu bisa disambungkan. Contoh nyata teman-teman, saya itu di dunia IT dulu ya, lama gitu ya, bekerja di dunia IT. Setelah saya renung-renungkan, kok ada seni artnya juga ya.
di IT ini. Saya dulu kan cenderungnya di support ya, di komputer, hardware, terus di server gitu teman-teman. Nah, di dalam membangun jaringan, network jaringan kan ada banyak kabel tuh guys. Bayangkan misalkan dalam satu gedung itu ada berapa ya, 100 ruangan. Itu terhubung dengan kabel-kabel. Dari ada pusat komputer satu, itu tersambung ke 100 kabel dalam 100 ruangan misalkan. Itu bayangkan bagaimana ruwetnya mengatur kabel, menandai satu persatu supaya tidak salah. Misalkan di ujung kabel sini, ya misalkan kabel kan ujung ke ujung ini ya, satu sini. Nah ini ditandain ini kabel A gitu kan. Jadi biar nggak salah ujung. Itu terjadi kalau kita main tempel aja standarisasi itu, ya udah kacau balau. Saya pernah memperhatikan di gedung saya lama di BINUS waktu itu ya. Wih, itu kalau nyari kabel ruwetnya kayak apa guys. Misalkan ada yang putus satu di tengah-tengah, nah digigit tikus dengan kabel yang segede gaban begini tapi kecil-kecil, kita nyari one by one. Walaupun dari tandanya itu kadang-kadang bisa coplok, bisa ini. Itu rasanya, waduh, ruwet bro, capek, lelah, kabel udah berdebu, kita nyari one by one, ngurut. Misalkan bayangin dari lantai 1 sampai lantai 30 atau lantai 10 aja, atau lantai 8 aja tuh. Dari lantai 1 itu menurut ke sono, rasanya luar biasa. Misalkan satu lantai pun, misalkan dalam satu lantai ada 10 ruangan dan jaraknya berapa meter, ngeliatin atap, ngeliatin bla bla, itu luar biasa carinya. Mengganti satu kabel itu susahnya luar biasa. Nah, saya perhatikan lagi data centernya Google. Saya waktu itu amazing, gila nih. Data center, walaupun saya belum datang langsung ke dalamnya, saya memperhatikan kabel itu dibikin warna-warni. Ada lampu-lampu di ruangan-ruangan komputer servernya itu, jadi indah banget. Dalam hati, oh ini ya, seni, sastra pun bisa masuk ke area IT. Sampai-sampai, ini tadi kalau saya tadi ngomongin masalah seni di bidang perkabelan lah gitu ya. Terus selanjutnya coding, program yang kita pakai di komputer, di laptop, di HP, Android ini behind the scene-nya adalah program kode-kode yang ditulis gitu teman-teman, yang bisa membuat video ini terekam, kamera ini jalan, di belakang itu ada program kode-kode yang ditulis. Bayangin panjang kode, saya nggak paham berapa panjang kode di dalam ini. Itu bergerak cepat. Kalau bahasa YouTube-nya tuh orang sering ngomong tuh algoritma itu sebenarnya kan matematik. Misalkan, oh orang nonton ini, biar orang nonton ini selalu dapat ini, gimana? Dikasihlah perintah tak ya gitu. Nah, itu biasanya yang namanya kode itu panjang teman-teman. Panjang. Saya dulu sempat belajar sedikit, tapi kok otak saya nggak masuk. Nah, walaupun saya basically-nya dulu saya bisa. Bahkan saya sempat ngajar mengenai programming dasar. Walaupun saya background saya bukan seorang IT, tapi karena saya coba saya sampai ngajar pertama, saya pernah ngajar itu. Dan mungkin masih ada basic-basicnya, cuma saya udah nggak fokus ke situ teman-teman. Yang saya ingin sampaikan, ada suatu perusahaan besar yang mungkin kalau orang-orang Indonesia sekarang jual masalah entrepreneur, websitenya itu menggunakan buatannya dia, yaitu WordPress. Nah, WordPress itu punya jargon yang ada ketersambungan seperti yang diceritakan Ibu Karlina tadi, yang seorang filsafat UI ternyata beliau mengatakan bahwa code is poetry. Kode itu adalah puisi. Nah, kalau ngomongin puisi, bahasanya saling tersambung, bahasanya indah, bahasanya penuh dengan wow gitu kan, imajinasi yang bisa terbang menembus kemana-mana, indahnya dahsyat, jiwanya lembut. Bayangkan, bikin kode seakan-akan bikin puisi. Wih, itu maknanya dalam teman-teman. Ternyata berbagai ilmu itu saling bisa ketersinggungan. Di dunia IT pun bayangkan pencampuran ilmu IT, ilmu coding dengan ilmu sastra, kok bisa sampai membuat code is poetry. Itu saya dulu bikin kode itu indah.
menyenangkan, bikin happy, membuat jiwa emosi orang tuh wow, bisa dinaikin, bisa turunin, bisa wow. Crazy, teman-teman. Belajar pagi ini saya dari podcastnya Bapak Gita Wirjawan, dari Ibu Karlina, salah satu narasumbernya. Saya tidak kenal beliau, tetapi apa yang diceritakan masuk, menusuk sampai ke sini, sampai ke jiwa. Moga-moga ini bisa cerap dari pelajaran saya dan mungkin teman-teman juga. Ayo kita cari sumber knowledge, sumber ilmu dimanapun tersebar. Dan ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Moga kita bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.